Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita alhamdulillah di pengajian kita kemarin kita tutup dengan ada bacaan haul atau tahlil tahunan. Betul atau betul? Ingatin kematian. Pas dibuka kita dengan akikah minggu keduanya. Subhanallah. Jadi yang masa lalu kita doakan, yang masa tahun ini penuh dengan harapan. Karena akikah menyambut siapa? Bayi yang baru lahir. Doa mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan rezekinya mudah, mudah-mudahan berkah. Kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan ini. Ini khusus tahun ini. Subhanallah. Ditutup dengan mohon ampun, dibuka dengan meminta kepada Allah keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat semuanya ini. Ya enggak? Mudah-mudahan kita semuanya dapat masalah ini karena kita hidup bergantung kepada siapa? Allah. Itulah yang bisa mengampuni kita, yang bisa membuat sehat kita, yang bisa membuat rezeki kita mudah dan barokah, yang bisa meluruskan kita, yang bisa mematikan kita dalam keadaan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sambung ta'lim kita, yang mana kita setelah kita sunnah-sunnah dalam sholat, sebelum sholat, setelah sholat, kita mempelajari tentang sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah alias makruh. Kemarin kita sudah bahas satu dan sebelumnya, yaitu semua sunnah-sunnah yang dulu kita pelajari dan tidak dikerjakan menjadikan makruh. Jadi sunnah itu bagus, takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, takbiratul intiqalat, takbir Allahu akbar, ruku Allahu akbar, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu akbar, semuanya sunnah. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, tapi tidak dicintai. Apa artinya hidup tidak ada kasih sayang? Betul atau betul? Kita hidup mencari apa? Kasih sayang. Kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, kasih sayang anak kepada orang tuanya. Betul atau betul? Kasih sayang suami kepada istri, istri kepada suami, tetangga dengan tetangga, pimpinan dengan anak buah kepada pimpinan. Semuanya ini mencari apa? Kasih sayang. Ini. Nah, kita ini minta kasih sayang paling utama kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Ini yang kita harapkan. Semuanya adalah Allah. Tujuannya ridha Allah. Kita taklim tadi. Yang enggak panjang kita niat. Ujungnya apa? Enggak. Ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ini semuanya kepada Allah, marda ridhonya Allah, pahala dari Allah, dekat kepada Allah. Ini tujuannya ta'lim, bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk saya pinter, saya titel ini, saya ngajar di sini, tidak. Tetapi semua belajar kita untuk ridhonya siapa? Allah. Dekat kepada siapa? Nanti kalau dekat sama Allah, Allah akan angkat derajatnya dia. Betul atau betul? Jangankan masih hidup, sudah meninggal masih dikenang kebaikan. Makin lama makin luar biasa. Itu para ulama, para aulia, terutamanya siapa? Sayyidul Wujud, baginda Nabi Muhammad. Makin lama makin banyak orang yang bersolawat, makin lama makin banyak yang mempelajari tentang Rasulullah, makin lama makin harum namanya Nabi Muhammad. Makin lama makin kebenaran ajakan Nabi Muhammad. Tanda-tanda alam ini semuanya kejadian. Ya Allah, benar juga Nabi Muhammad dulu melarang kita judi. Ternyata judi membikin kita aku melarat kepada diem. Betul apa betul? Banyak apa tidak? Rasulullah melarang apa tidak? Aku sengsara karena banyak apa tidak?
sekarang jadi masalah. Mabuk-mabuk tambah lama banyak orang mabuk, tambah ketahuan, yaitu ajaran Rasulullah. Mabuk bawa mobil masuk warung, masuk ke sana, masuk ke sini, betul. Sampai nusuk sana, nusuk sini, akhirnya ujungnya masuk bahkan lebih lagi narkoba. Ya Allah, benar juga ajaran Nabi Muhammad. Innamal khamru wal maisiru azlamu wal rijsun min amalish. Oh, ini adalah najis, kotoran yang dibawa oleh perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Dari dulu apa belum? Dari dulu negara rugi triliunan gara-gara judal. Betul. Diharamkan riba. Oh, luar biasa. Pinjol, riba. Allahu Akbar. Ini baru dari segi ekonomi. Belum lagi dari kesehatan. Belum lagi dari ini. Subhanallah. Yang terpuji di sini siapa? Nabi Muhammad. Karena inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Betul. Enggak, bangun pagi diajarin oleh Rasulullah. Pagi bangun. As-salatu minan naum. Siapa yang ngajar kalau bukan Rasulullah? Adakah nabi-nabi sebelumnya Rasulullah ngajar as-salatu khairum minan naum? Ada, cuma Nabi Muhammad. Benar juga. Sampai ada pepatah, kalau bangunnya siang, rezekinya dipatok. Nah, tahu semuanya. Dari mana? Bangun pagi. Ayo bangun. Kok pada diem? Udah bangun belum? Betul. Ini Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah. Banyak kita makin ke sana makin ada masalah. Ingat, yang benar siapa? Rasulullah. Solusinya ada sama Rasul, keberkahan. Udah meninggal, tapi terus sebut aja namanya Nabi Muhammad. Allahumma salli Allah. Inilah kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama Rasulullah, orang yang dipuji oleh Allah dan orang yang selamanya dipuji, dan sampai di hari akhirat pun yang paling terpuji hanya Nabi. Enggak, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Nah, ini adalah menunjukkan kita makruhat tadi dalam sholat, yaitu yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah dalam sholat. Kemudian yang pertama selain itu, lihat dengan lehernya ke kanan, ke kiri. Betul. Nah, ini makruh apa tidak? Makruh. Nah, kecuali dengan dadanya, maka batal sholatnya. Ini yang pertama, kemarin kita udah bahas. Yang kedua apa? Raf'u basarihi ilas sama. Ketika kita lagi sholat, matanya ke atas. Ini makruh ini. Jangan ke atas. Memandang kadang-kadang gini, Masya Allah, lihat sana, lihat sini. Kalau di masjid mungkin nggak ada cicak. Kadang-kadang lihat, kalau di luar katanya lihat awannya hebat. Setannya itu. Ada yang berbentuk cicak, betul. Ada yang berbentuk cicak, ada yang berbentuk apalagi awan, ada yang berbentuk Masya Allah, untuk melalaikan kita. Jangan menghadap ke atas, ke langit, jangan. Lain kalau di luar sholat. Sholat kan doa, iya, tapi dalam sholat makruh melihat ke atas. Tapi kalau lagi doa biasa, pandanglah ke atas. Coba beda. Padahal sama-sama doa. Tapi doa di luar sholat sunnah menghadap ke atas. Makanya, mengangkat tangannya, jangan doa gini, embel-embel. Apalagi tangannya gini lagi, ya dapat cur. Memang doa, kalau perlu, betul. Rasulullah kalau sudah lagi penting luar biasa, sahabat melihat sampai yura bayadu ibtih,
nampak kelihatan putih ketiaknya. Allahu Akbar. Kalau sudah lagi menghadap kemana? Ke langit. Tapi kalau lagi dalam sholat, tidak. Disunnahkan menghadap ke tempat sujud. Kecuali satu. Ketika kita lagi tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Jarinya telunjuknya naik, matanya pindah dari tempat sujud ke telunjuk. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, beda apa tidak? As-sama kiblatud doa. Memang ada hadisnya. Yaitu kalau doa itu kiblatnya langit. Tapi selain di sholat. Ini kadang-kadang yang hadisnya paham hadis tapi separuh-separuh. Enggak paham isinya hadis. Paham apa tidak? Bawa dalil bawa ini, tapi tidak menempatkan dalil itu pada tempatnya. Makanya di sini adalah makruh, dibenci oleh Allah. Enggak, kalau kita lagi sholat atau kadang-kadang ada apa enggak? Khayal ini kalau masjid dibangun atasnya kan bagus. Ya Allah, sholat mikirin bangunan masjid. Ada apa tidak? Kalau saya punya duit ini tingkatkan ini manfaat ini. Gede juga ini masjid. Daripada mubazir, sholat akhirnya mikirin itu. Kayaknya soleh apa tidak? Kayaknya. Yang ngajarin begitu siapa yang ngajak? Seton. Habis sholat, wala mikirin masjid, wala apa. Ada apa tidak? Nah, ini subhanallah indahnya masjid ini, masya Allah. Ini udah berapa tahun ya masjid gini? Pikirannya udah berapa tahun? Siapa zamannya siapa ya? Oh, zaman engkong saya. Zaman ini, zaman macam-macam. Kira-kira berapa ya bangunan begini bagusnya? Kadang-kadang yang Allahu Akbar, sholat sudah Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar. Nah, madep ke atas ini hukumnya makruh. Paham apa tidak? Dalilnya mana? Rawal Imam Al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim thumma qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Wa rawal Imam Muslim mithlahu an Jabir bin Samurah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dalil yang mana? Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, kenapa orang banyak mengangkat kepalanya, pandangannya ke langit ketika dalam sholat? Apakah ketahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah? Maka berhentilah, la yuntahanna, berhentilah melihat ke atas ketika kalian sedang sholat. Berarti dilarang apa tidak? Dilarang, cuma di sini dilarang bukan larang wajib, menjadikan batal, tetapi tidak pantas, tidak disenangi oleh Allah. Rasulullah bahasanya tegas karena cinta kepada umatnya. Seperti ibu bapak kadang-kadang marah, jangan keluar malam. Kalau kamu keluar begini, maksudnya apa? Sayang, malam itu banyak masalah apa tidak? Keluar malam, remaja, ya Allah, ya Rabbi, di sana banyak pergaulan yang tidak baik, membahayakan apa tidak? Membahayakan dari kesehatan. Angin malam bikin penyakit apa bikin sehat? Dengarkan dan jawab semuanya. Angin malam bikin sehat apa bikin penyakit? Pergaulan di malam biasanya pergaulan yang baik apa kebanyakan yang mana? Tawuran banyaknya di pagi apa malam? Oh, betul loh, betul. Maksiat yang lainnya biasanya kebanyakan di waktu pagi apa siang apa malam? Pencuri biasanya waktu kapan? Malam-malam. Oh, marah anaknya. Kenapa sih nggak boleh? Anaknya fulan aja boleh. Nggak boleh. Oh, tegas. Rasulullah lebih lagi daripada itu. Bukan masalah malam.
Sholat lagi sholat ini, jangan menghadap ke atas. Kenapa? Karena Allah tidak senang dengan perbuatan yang biar kalian nunduk depan Allah ketika lagi sholat. Allah yang memandang kita lagi bicara. Paham apa tidak? Allah memandang kita. Seperti kita kalau lagi bicara sama orang yang terhormat, terus melototin gitu, apa agak nunduk? Itu kepada orang, kepada presiden, kepada ini. Apalagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata Rasulullah, yuntahanna an dzalik. Berhentilah dari itu. Aw la tukhtafanna absarum, atau matanya biar di khataf itu diculik, maksudnya dihilangkan pemandangannya. Sampai begitu Rasulullah. Apakah betul itu? Enggak. Cuma maksudnya mengingatkan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Berhentilah wahai umatku, kalian pengen disayang oleh Allah, tundukkan kepala kalian. Betul apa betul? Di depan ibu bapak, ya enggak? Tundukkan apa tentang-tenteng? Ibu maafin, ayah maafin. Itu ibumu, itu ayah. Wah, kenapa? Boleh galakan dia kadang-kadang. Ada apa tidak gitu? Ada apa enggak? Nauzubillah bin dzalik. Kenapa sih? Kok enggak boleh? Emangnya kenapa? Wow, dibantah lagi dengan la ilaha illallah. Itu ibumu, itu ayahmu. Wa kullahuma qaulan karima. Kata Allah, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, berkatalah kepada ibu dan ayahmu, walaupun ibumu bukan orang Islam, walaupun ibumu salah, jangan ikutin, tapi berkata dengan kata yang baik, lemah lembut. Ini belum ngomong apa bu? Kenapa aja nggak boleh? Kan sekarang panjangan dia, galakan. Ada apa tidak? Ini calon-calon anak. Pernah terjadi apa tidak? Pernah ngalamin apa tidak? Berhenti. Kalau memang mau jadi anak yang bermanfaat. Ini di sini. Ini tes kita, lihat pada diri kita. Terutamanya kepada ibu dan ayah. Kenapa? Interaksi yang paling dekat. Suruh berpikir. Enggak kata Allah. Enggak kata Allah, pikirkan yang jaga kamu itu siapa? Yang mati-matian kepada kamu itu siapa? Kok enggak ada yang jawab? Kayaknya enggak punya ibu, enggak punya ayah. Emangnya Nabi Adam semua? Enggak, nanti panggilnya Adam semuanya. Ya. Nabi Adam bapaknya siapa? Ayahnya siapa? Makanya Nabi Adam kalau ditanya, ayah kamu siapa? Enggak ada. Diem apa tidak? Diem. Kita kalau ditanya masalah ibu bapak diem, berarti mau bukan umatnya Nabi Muhammad. Enggak. Itu mulia umatnya Nabi Muhammad. Hatta Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Paham apa tidak? Pengen semuanya kita sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Paham apa tidak? Ini kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita perhatikan kita di rumah gimana, kita kelakuan kita baik atau tidak. Kita tes kepada ibu dan ayah kita. Kita lihat diri kita gimana. Kalau ngomong gimana, kalau bicara gimana, kalau disuruh bagaimana, kalau dilarang bagaimana. Jawabnya rem atau blong remnya? Rem apa remnya blong? Rem, benar. Apa blong? Rem apa blong? Pikar. Rem apa blong? Rem. Kalau rem blong gimana? Kebanyakan tahu blong? Bukan oblong. Itu kaos. Blong, tahu blong? Apa itu blong? Los. Kira-kira kalau mobil remnya blong, hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Ini kita lihat hari-hari. Bukan hanya anak-anak, kadang-kadang udah dewasa, kadang-kadang udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, sama ibunya sama bapaknya kurang ajar. Allahu Akbar. Ini tanda alamat qiyamus saah.
Kalau sama ibu bapak aja udah nggak bener, apalagi sama orang lain. Enggak baik sama orang lain. Palsu, itu kepentingan. Karena dia lagi butuh sama orang itu baik. Betul loh, betul. Tapi kalau nggak ada butuhnya, kirim salam. Paham apa tidak? Nah, itu tesnya. Makanya Allah dan Rasulullah selalu mentingkan itu. Nah, ini kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan angkat kepala. Kepada ibu dan ayah, wakhfad, tundukkan janahuka. Kamu tundukkan kepada ibu dan ayah. Kenapa? Contoh kita kepada siapa? Allah. Kita lagi bicara sama Allah, maka tunduk ke di mana ya Rasulullah matanya? Di tempat sujud. Sampai Rasulullah ngajarin. Ternyata benar apa tidak? Coba orang yang bicara sama orang tuanya terus ada, kenapa Bu? Gak boleh gitu. Kenapa Pak? Gak boleh gini. Ibunya kalau tambah senang apa tambah marah? Marah apa senang ibu bapaknya? Ini anak kurang ngajar, udah mulutnya pedas, matanya colok kalau perlu ini anak. Ada apa tidak kadang-kadang orang? Ya enggak digedein, dipikirkan. Sampai kadang-kadang kita nyari uang bontang-panting malam pagi, betul loh, betul. Ibunya tidur sebentar, bangun sebentar, bangun demi untuk anaknya. Tahu-tahu udah gede, pinter, ngapain Bu? Sambil matanya, kalau perlu matanya diapain? Pakai apa? Bukan pakai jari lagi. Pakai besi yang dipanas. Betul loh, betul. Itu nanti di akhirat orang-orang yang matanya kayak gitu tuh, Rasulullah di dalam bulan Rajab ini mengatakan ada orang yang dicolok-colok matanya pakai besi yang dipanaskan dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min. Evaluasi kita kepada diri kita. Nah, ini salah satu contohnya. 3 lagi sholat. Nah, itu akhlak diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasul, gimana kita matanya hadap, letakkan pada tempat sujud ketika kamu salat. Sujud, tempat sujud di atas apa di depan apa di bawah? Bawah. Makanya kalau ke atas dibenci oleh Allah. Disitulah tempat syaitan waliyadzubillah. Beda kalau di luar salat. Kalau lagi doa, ya Allah khusyuk. Kalau sudah terlalu, ya Allah. Ya Allah, rizkiku ya Allah. Ya Allah, kesehatanku ya Allah. Ya Allah, negaraku ya Allah. Agar jangan dipimpin oleh orang yang zalim. Minta sama Allah Jalla Jalaluh. Angkat kepalamu setinggi-tingginya. Karena yang maha tinggi itu adalah siapa? Allah. Yang maha kuasa siapa? Yang maha bisa siapa? Yang maha pengasih siapa? Allah, 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 Allah. Ini kembalikan kita kepada Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah tergetar, bukannya tidur. Ini orang ada imannya, naudzubillah min dzalik. Disebut nama Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha tidur. Kira-kira ini orang apa? Enggak. Sebut nama Allah, kekasihku yang maha pengasih, bukan lagi yang suka mengasih, yang maha. Kita kalau lihat ada orang yang kita cintai, kita sayangi dan dia sayang kepada kita, tidur apa bangun? Bangun apa tidur? Kalau ditanya jawab apa tidak? Kalau melongo sama dengan Mulyono. Pelanga, betul apa betul? Ditanya, ada apa tidak? Ditanya, ingat nggak dulu, zaman dulu. Kayaknya pada diem rindu kemana? Ya enggak? Ini naudzubillah min dzalik. Kita jangan begitu. Kita, ya Allah, alhamdulillah, Allah. Ingat Allah, ingat kebaikan Allah. Ingat Allah menjaga kita. Kita tidur, udara jalan terus. Coba kalau listriknya mati, kira-kira kipasnya jalan nggak?
AC-nya jalan nggak? Padahal udah beli AC, beli kipas, di setel dengan baik, ini itu timer macam-macam. Listriknya kira-kira gimana? Oh pakai diesel, dieselnya mati. Kira-kira gimana? Panas nggak? Susah nggak? Susah. Ini enggak. Angin jalan terus. Pernah anginnya mati? Pernah anginnya nggak ada? Terus siang malam 24 jam. Pernah beli alat untuk kipasnya angin itu yang angin jalan terus? Gak ada. Allah. Siapa yang ngasih itu? Siapa yang menjaga itu? Siapa yang memberi kita itu? Itu baru sekarang anginnya ada, bagus, listriknya ada, AC-nya AC-nya kotor. Kira-kira jadi dingin apa jadi panas? Panas. Harus dibersihkan. Panggil tukang servis. Kalau tukang servisnya benar, mudah-mudahan bisa tambah benar. Tukang servisnya nggak benar, tambah. Betul apa betul? Kita dikasih oleh Allah alat kita untuk menyedot, untuk merasa enaknya udara. Siapa yang menjaga badan kita? Ini sini Allah. Terus kita disebut nama Allah tidur. Ini namanya orang apa? Orang-orangan. Kalau orang-orangan kira-kira gimana gitu? Ya enggak? Kita gimana nih kalau orang-orangan? Ya? Dipasang di betul loh betul. Ini naudzubillah min dzalik. Nah ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jangan menghadap ke atas ketika kita sholat. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Yang ketiga kaffu sya'ri wa tashmiri atrafi thawbi athna as-salat. Nah, ini yang sekarang terjadi nih. Sering. Kaffu sya'ri, rambut dalam salat. Jangan sampai rambutnya nutupin kepala. Dulu, zamannya dulu seringnya banyak pada gondrong. Betul. Udah rambutnya feeling lewat. Nih. Sekarang pakai kopiah, tapi kopiahnya gantinya rambut gondrong. Ada enggak? Kayak kopiah gini, ngik. Ada apa tidak? Bahkan ada yang begini lagi. Ketika sujud, yang sujud kopiahnya, nanti yang masuk surga orangnya ada apa tidak begini nih? Kadang-kadang bukan biasa, menteri pun begitu juga. Ada apa tidak tuh? Ya Allah. Anak muda begitu. Udah gitu gembelnya di sini ada. Apa namanya tuh? Ada apa enggak? Kelihatannya baik. Cukurnya tipis, kelihatannya orang soleh. Cukur dalamnya. Ada apa tidak? Di sininya maju ke depan, sujudnya kopiahnya, di sininya jadi apa? Seperti apa jambul? Yang ada jambulnya belakang itu apa? Manusia apa hewan? Mau jadi hewan? Cukurlah seperti itu. Paham apa tidak? Sekarang banyak apa tidak? Ini sunnahnya kopiah menjaga rambut. Di antaranya, ya enggak, supaya kita sujud dengan apanya ini? Karena jidat itu bahasa kita jidat loh. Keningnya sujud salah satu yaitu syaratnya untuk nempel ke bawah adalah salah satu apa? Keningnya. Hatta kena baju kita yang kita pakai nggak boleh, apalagi dengan kopiah. Kadang-kadang ada nggak yang begini? Diomongi betulin ke atas, balik lagi. Diomongi angkat dikit ya, udah nih kok. Ada apa tidak kira-kira? Ini orang apa ayam? Paham apa tidak?
Ini naudzubillah min, dan ini Rasulullah, bukan dari kita. Kaffu sya'ar, tutup rambutnya, ya enggak? Di sini dibilang kaffu sya'ri wa tasbiri atrafis thawb asna'is shalah, itu makruh. Betulin bajunya lagi sholat, kayaknya mau rapi-rapi, mau kondangan, lagi sholat, tulis sini ini itu dan seterusnya, dilipat di lagi sholat, makruh, dibenci oleh siapa? Mana dalilnya? Rawal Imamul Bukhari wal Imam Muslim wal lafdhu lahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, saya diperintahkan untuk sujud di dalam 7 tulang, salah satunya ini keningnya. Wala, paham enggak? Ini kan 7 dulu sudah pernah apa belum? Apa saja 7? Pertama kali keningnya, betul enggak? Wajib nempel keningnya, bukan bukan rambutnya, keningnya. Berarti rambutnya suruh ke sini. Sampai diajarkan untuk sunnah pakai kopiah untuk apa? Memberhentikan paham apa tidak? Ini subhanallah. Tapi jangan memberhentikan rambut, malah kopiahnya nutupin kening. Kopiah untuk nutupin apa? Rambut. Jangan sampai melewat ke sini nutupin. Maka begini, salah satu faidah daripada ya, betul apa betul? Ini luar biasa, subhanallah. Kemudian apa lagi? Nih, subhanallah. Makanya luar biasa, alhamdulillah. Kemudian saya ditunjuk, yaitu yang 2 mana lagi? Ini yang 6. Tapak tangan. Kemudian kadang-kadang sekarang tapak tangan gak gitu. Mau apa fitness, push up, sholat, bangun sholat, ada apa tidak? Normal aja, habis itu kayak King Kong, mau jadi King Kong, koyok lagi steril, buka lagi sininya, persis sama, ada apa tidak? Terus nanti dong. Ada apa tidak tuh? Gebukin apa? Ini paham apa enggak? King Kong apa manusia ini? Kadang-kadang gaya dengan sterknya, ininya. Ini bukan lagi murid, ustadz aja deh yang kayak gitu. Paham apa tidak? Mau jadi orang apa mau jadi King Kong? Nanti habis itu dong. Gebukin apa? Itu apa namanya? King Kong manusia apa? Apa monyet? Bukan monyet, bukan. Monyet gede. Betul apa betul? Itu King Kong, namanya King Kong. King itu raja, Kong itu apa? Jangan bilang engkong. Ya enggak. Ini nauzubillah min dzalik. Ya ini 7 tangannya. Lebarkan. Betul apa betul? Kemudian 2 lututnya, kemudian 2 jari-jari kakinya. Jangan gantung, lututnya sujud, kakinya bele. Biasanya ada enggak begitu? Mengangkat kakinya. Nauzubillah min 7. 2 kaki tadi, jari kaki itu tekuk. Kemudian lutut 2, berarti berapa? 4. 2 lagi tapak. Yang istimewa adalah apa? Ini yang paling istimewa, kadang-kadang ditutup-tutupin dengan rambutnya. Nah, Rasulullah. Terus kemudian sekarang enggak pakai kopiah, tapi kopiahnya nutupin keningnya, malah jadi masalah. Naudzubillah min dzalik. Udah keningnya di ini kan, di belakangnya ada. Nah, enak ambil kalau ada belakang begitu. Tarik aja. Paham apa tidak? Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang ada enggak yang terjadi begitu? Naudzubillah min dzalik. Ini wasunnah irsalu thiyabihi yang ala sajiyatih. Ini jangan dilipat-lipat, ditokok-tokok, di macam-macam dalam sholat, betulin lipetin baju. Jangan, biarkan sampai selesai untuk supaya kita khusyuk dalam sholat.
Yang keempat apa ya Rasulullah? As-salatu inda hadratit ta'am. Ini biasanya nih, ada orang yang nyiapin makan, hati-hati. Nanti dikiaskan ketika kita lagi mau late. Ini kadang-kadang bikin kacau. Ini enggak. Ketika lagi sholat, ya enggak, jangan disiapkan makanan. Kalau memang sudah tersiap, makan dulu, jangan sholat. Tuh, makanya yang nyiapin makan tolong ngerti. Kalau lagi mau sholat, jangan disiapin sampai baunya enak, kebulinya, uduknya, apalagi kemarin udah nyoba kita dua-duanya. Akhir tahun nasi uduk, awal tahun jangan terus nanti tahun depan lagi ya. Wah, itu rezeki dari Allah, ya enggak? Jangan saya ngomong begini, waduh kemarin enggak hadir, ya enggak? Insya Allah dihadirkan oleh Allah, ya enggak? Mudah-mudahan rezekinya banyak. Ini subhanallah. Jadi ketika lagi sholat, kalau memang sudah disiapin, terus sholat dulu biar jangan. Karena apa? Sholatnya nanti pikirannya kemana? Suruh apa? Makan dulu apa sholat dulu? Kan sholat paling bagus di awal waktu. Iya, kalau nggak ada makanan. Kalau ada makanan udah siapin, baunya enak. Apalagi menunya luar biasa. Apalagi ikan gurame. Apalagi sop, daging kambing atau ayam. Terus apa lagi? Pete. Sate. Terus apa lagi? Ini pung belum puasa nih, boleh nyebutin nih. Nanti puasa jangan nyebutin begini. Ya enggak, makan ini, mau ini. Minumnya suja. Kok pada senyum? Sudah datang belum? Oh sudah, jalan sendiri. Gak ada yang nganterin, tuh sudah ada semuanya kayak di sorga. Alhamdulillah. Ini dikatakan di sini ketika sholat datang waktunya dibagi makanan, lu sholat dulu apa makanan dulu? Makanan. Karena apa? Kadang-kadang kecuali kalau dianya sudah kenyang, udah nggak ada nafsu ke situ tuh lain. Tapi biasanya manusia nafsu apa tidak kira-kira? Tuh as-salatu inda hadratit ta'am. Ta'am itu makanan. Tatuku nafsuhu ilaih. Yang membuat nafsunya ke situ. Itu makruh untuk kerjain sholat. Nanti dulu. Yaitu adalah makan dulu. Linsyghali nafsihi bihi mimma yafutu alaihi al-khusyu' fi sholat. Karena dia akan kesibukannya akan tujuannya ke situ. Aduh, makannya gini. Banyak apa dikit ya? Nanti siapa ya grupnya satu sama saya satu nampan siapa ya? Si fulan, waduh kalau makan cepet dia. Apalagi tangannya cepet lagi, apalagi tangannya nggak pedulian dengan depannya. Kalau ada daging puterin menghadap ke dia. Akhirnya pikirannya sholat apa ke situ? Nah, ada nggak orang begitu? Gak usah bilang mana orangnya. Ini Rasulullah ngingetin, sampai sejauh itu Rasulullah ngingetin. Coba adab, gara-gara diputar-putar itu berantem ada apa tidak? Berantem gara-gara itu, malah panggil gengnya lagi kayak tawuran. Itu tuh kurang ngajar. Dia udah nasibnya dapat acar tapi diputar daging sudah depan kita. Terus gimana? Lu sekawan apa enggak? Temen kan? Ayo kita serang dia. Waduh, gara-gara muter nampan bukan daging. Ada lagi nggak diputer nampannya, udah pegangin terus. Kalau gitu kita pegangin aja. Nah, ini pinter lagi katanya. Cocok, aneh banget. Cut, dipindah. Nampannya nggak diputer, tapi dagingnya pindah. Ada apa tidak kira-kira? Besok lagi bawa ketukan palu. Nah, cecak ya. Akhirnya berantem apa tidak? Ya ini jadi pikiran gak orang sholat terus mikirin itu nampan. Belum lagi baunya, belum lagi ininya. Allah kata Rasulullah, kalau begitu ini sholatnya gak khusyuk. Lebih baik makan dulu apa sholat dulu? Kalau sepakat kalau masalah ini makan dulu.
Nah, ini rawal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a 'asha'u ahadikum, kalau asya makanan malam isya itu asya ya enggak sudah diletakkan di situ ya enggak wa uqimatus shalah, ini mau dirikan salat. Nah, salat makanan, salat pikir mana ini? Rasulullah mengatakan fabda'u bil asya. Ini Rasulullah milihkan apa? Makan dulu, mulai dengan makan. Gitu kadang-kadang salat, makan, ini belum salat ini. Kira-kira salat dulu apa makan dulu? Nah, yang jawab makan cuma 3. Lainnya pura-pura alim. Ya enggak, padahal pengennya. Nah, itu baru jawab benar. Betul apa betul? Rasulullah milihkan fabda'u, mulailah dengan apa? Makan, karena Rasulullah manusia, tahu perasaan kita. Manusia suka makan apa tidak? Apalagi makanan yang enak. Satenya sate Tegal, Bali, bul lagi. Waduh. Musimnya musim airnya panas seperti di Guci. Kira-kira sate dulu apa salat dulu? Nah, sekarang baru normal. Betul. Ini makan. Rasulullah dari dulu tuh nggak ada Guci, nggak ada Bali Bowl, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi Rasulullah bilang makan dulu. Bener apa enggak teorinya Rasulullah? Makanya Rasulullah Allah luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Hebat, luar biasa. Padahal Rasulullah senang sholat, tapi Rasulullah mikirkan umatnya. Umumnya senang sholat apa senang makan? Jujur, makan apa sholat? Enggak, kalau ada sholat lambat mungkin nggak ada masalah banget, tapi kalau makan protes apa tidak? Makanya sekarang ada namanya program makan nanti dulu bergizi, MBG bukan MBZ. Nah, enggak, MBG, makan bergizi gratis. Rame apa tidak? Udah dapat belum? Lah, telat udah 5 hari dah. Betul apa betul? Itu kira-kira rame apa tidak kira-kira? Rame, luar biasa. Boleh makan dulu. Tapi habis itu untuk apa? Sholat. Supaya apa tujuannya makan dulu? Bukan biar kenyang, biar sholatnya khusyuk. Tuh, sampai begitu Rasulullah. Jadi penting gak sholat khusyuk? Penting, bukan lagi sholat aja, sholat yang khusyuk, tidak terganggu dengan nafsunya yang ingin makan. Paham apa tidak? Rasulullah mementingkan apa tidak makanan? Mentingkan, tapi tujuannya adalah untuk apa? Ibadah. Jadi makan bergizi gratis untuk apa tujuannya? Nah, itu sudah diberitahu belum sama yang bagi MBG? MBG, iya. Udah belum? Anak-anak silakan makan supaya nanti belajar dengan baik, karena belajar itu adalah bagian daripada ibadah. Udah disebutin belum? Belum. Itu tambahin itu. MBG apalagi itu tambahin. Supaya ibadahnya tambah semangat. Salah satu ibadah adalah belajar supaya tambah sehat, bisa membantu orang tuanya, bukan melawan. Udah diberitahu belum? Makanannya aja belum dapat. Betul apa betul? Ini kira-kira penting apa tidak? Penting. Penting. Makan gizi bagus, sehat. Tapi yang lebih bagus lagi, tujuan makan untuk apa?
untuk ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ibadah itu bukan hanya sholat. Belajar ibadah apa tidak? Belajar dengan tekun, cari ilmu dengan sebaik-baiknya, hindari maksiat. Kita sudah makan sehat, bergizi, pikirannya sehat, bahwa kita adalah untuk mencari apa? Ilmu yang mana? Ilmu syaitan apa yang diridhai oleh Allah? Ridhoi oleh Allah. Jangan berantem, jangan tawuran. Tapi kalau ilmu yang diajarin setan sudah kuat, paling enak apa? Tawuran. Nah, ini perlu diarahkan apa tidak kira-kira? Perlu ada utusan khusus dari Nurul Akhyar? Perlu enggak? Tapi jangan nanti diangkat jadi utusan khusus presiden, tahu-tahu malah menghina orang lain. Itu di situ. Ya Allah, ayo kita belajar dengan baik. Kan udah makan, udah. Tujuannya makan untuk apa? Sehat. Sehat pikiran, sehat bergizi. Mikirkan kita berterima kasih sama Allah. Untuk mengingatkan itu, ayo anak-anak sebelum makan kita baca doa. Udah belum? Setelah makan kita terima kasih. Baca apa doanya? Ada nggak di TV? Ada, habis makan gratis diajarin gitu? Tahu dari mana? Ingat bahwa kita alhamdulillahilladzi at'amana sakana wa ja'alana minal. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini ngingetin bahwa ini terima kasih yang diberi oleh Allah. Bergizi, sehat, dilembutkan presiden, ngumpulin duit 71 triliun. Betul. Ayo gerakan ini, kasih makan. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Waduh, luar biasa. Kalau di Nurul Akhyar udah nggak usah pakai gratis lagi, sujanya. Habis itu diminum, belajar apa tidur? Ada apa enggak? Malu enggak sama siapa? Kasih makan, kasih duduk. Messi. Na'udzubillah min. Ini untuk beribadah. Rasulullah bilang makan dulu, sabar, sholat. Padahal sholat yang terbaik adalah di awal waktu. Tapi mundurin demi untuk makan. Makan untuk apa? Supaya kita sholatnya nggak pikiran ke makan. Idza wudi'a 'asha wa hadikum wa uqimatis shalatu fabda'u. Ini Rasulullah nyuruh, mulailah bil 'asha, bukan bil isya. Bedanya pakai fathah sama pakai kasrah. 'Asha itu makan malam. Isya salat. Wala ya'jal. Jangan keburu-buru hatta yafrugha minhu, sampai selesai lagi. Mau makan, mau salat, enggak usah buru-buru. Tenang. Biar makan selesai, habis itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oh, Allah beri saya sehat. Untuk apa? Untuk ibadah. Ayo sholat sekarang, udah tenang, khusyuk kepada Allah. Paham apa tidak? Ini kebetulan lagi dibagi-bagi makanan makanan bergizi gratis, walaupun ayamnya ya lumayan, alhamdulillah. Susunya diganti dengan daun kelor. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Betul. Sudah ada niat baik, tapi alangkah baiknya kalau tujuannya adalah untuk beribadah. Oh, kalau begitu sholat dong. Taklim yang benar, akhlaknya ajarkan di situ. Belajar matematika silahkan. Untuk apa? Supaya bisa menghitung dengan baik, cerdas, membantu kita untuk menghindarkan dari riba, menghindarkan dari tipuan, menghindarkan dari ini. Ngitung yang benar. Oh, bagus apa tidak kira-kira? Bagus untuk mencari ekonomi, jadi akuntan, jadi ini, jadi orang yang ngurusin ini. Perlu yang ngitung, ya enggak? Makanya presiden yang dulu hitung sedikit-sedikit, mau ngitung, berarti perlu berhitung. Nanti tinggi, oh iya perlu bahasa Inggris supaya nyambung. Enak apa tidak kira-kira?
baru jadi presiden 19 hari, pergi ke luar negeri 16 hari. Keliling, bahasanya enak. Enak apa tidak kira-kira? Pidatonya langsung. Nggak bingung lagi. Belajar bahasa Inggris. Lo belajarnya bukan qul huwallahu ahad ngaji. Nggak, bahasa Inggris. Tapi tujuannya untuk kemakmuran negara. Hebat apa tidak kira-kira? Oh, kenal ini, apalagi agama. Oh, jangan mau berhubungan dengan ini, haram, ini riba. Maaf ya, kami Indonesia tidak mau Wah, Allah, keren apa tidak kira-kira? Keren nggak? Enak, beri makan. Wah, luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia diberkahi oleh Allah. Ini yang kita harapkan. Ya enggak, bukan makanan bergizi untuk malah tambah tambah kurang ajar, apalagi tambah tidur dalam belajar, suruh makan, habis makan. Nah, ini namanya maksiat apa taat? Nauzubillah, sekolah untuk belajar, bukan untuk betul apa betul? Katanya enggak, sebab memancing orang supaya banyak masuk sekolah karena dikasih makan. Makanya yang tidak hadir katanya sekarang enggak ada, absennya penuh semuanya karena ada makan. Aduh, celaka kalau begitu. Betul apa betul? Dengan makan tambah baik orang-orangnya, murid-muridnya, tambah sehat pikirannya, tambah mulia cara berbuatnya, tambah dan seterusnya. Yang kelima adalah satu lagi, yaitu tadi kalau ada makan, ada pas lagi mau sholat, ada makanan udah disiapin. Maksudnya sudah baunya kelihatan, barangnya kelihatan, baunya tercium. Ini itu. Sholat dulu apa makan dulu? Sholat dulu apa makan dulu? Nah, kan tujuannya apa makan? Supaya nanti ketika ibadah khusyuk. Betul atau betul? Bukan habis makan malah ini celaka. Jadi harus ada paham. Rasulullah nyuruh makan dulu. Kenapa? Supaya jangan tidak khusyuk. Ya enggak, dalam sholat pikirannya makan. Makanannya udah adem nih. Aduh enggak enak. Apalagi terbuka. Tadi ada kucing lewat. Pikiran apa tadi? Kadang-kadang ada kucing itu, tapi ada kucing yang bisa ngomong. Dia sholatnya di belakang. Kadang-kadang nunggu imamnya baca qul huwallahu ahad setelah Fatihah. Ketika lagi Fatihah itulah operasi katanya. Bisa apa tidak kira-kira? Sholatnya kira-kira kacau apa tidak kira-kira? Kacau. Makan dulu kata Rasulullah. Udah, kenyang, seger, ya, bergizi, ya. Sholatnya khusyuk apa tidak kira-kira? Bukan habis makan. Perlu nggak diingatkan ini? Perlu nggak? Perlu masukan nggak? Nah itu nanti nonton ataupun siapa yang punya channel ke pembagian M, B, G, ya enggak? Ingatkan sebelum makan doa, setelah makan doa. Terus diingatkan tujuannya makan bergizi gratis untuk apa? Ibadah yang mulia kalian itu saat ini adalah belajar dengan sebaik-baiknya, jujur, hormati gurunya, hormati ibu dan ayahnya, saling sayang menyayangi. Enak apa tidak kira-kira? Penting apa tidak? Ini kemarin saya di Gubah Mas bicara itu diantaranya. Jangan sampai yaitu adalah apa? Kita makanannya sehat malah tambah maksiat, digunakan untuk maksiat. Betul apa betul? Naudzubillah min dzalik. Itu kasih makan. Kita terima kasih kepada presiden kita yang begitu luar biasa. Betul apa betul? Ya enggak? Oh, itu luar biasa. Biar makan. Biar anak-anak makan bergizi. Kita bantu dan kita dukung luar biasa. Ini adalah program yang sangat luar biasa. Cuma kita ngingetin supaya tujuannya makan itu untuk apa? Bukan hanya untuk kenyang, bukan hanya untuk cerdas. Setan juga cerdas apa tidak? Oh, cerdas luar biasa. Kecerdasan untuk beribadah. Ibadah yang mulia untuk saat-saat anak-anak masih muda adalah belajar dengan baik, akhlaknya
Ya, pulang dari sekolah, rindu kepada orang tuanya, bantu orang tuanya, bikin senyum orang tuanya di sekolahan, menghargai gurunya, menghormati belajarnya, digunakan waktunya maksimal untuk belajar. Yang perlu dihafal dihafal, yang perlu dipikir dipikir, yang perlu dijawab dijawab, yang perlu ditulis ditulis, yang perlu didengarkan didengar. Itu namanya cerdas. Jangan lagi gurunya ngajarin, dia nulis. Kadang-kadang nulisnya gambar lagi. Yang digambar gurunya. Kalau ditanya kenapa? Nulis. Padahal lagi gambar kumisnya. Bisa terjadi apa tidak? Cerdas dia jawabnya. Pintar bisa aja jawab. Kan tulis guru. Guru kan ditulis supaya tidak lupa. Padahal lagi. Itu cerdasnya orang soleh apa orang toleh? Yang ngajarin siapa itu? Jangan, kita jangan mau tertipu. Ya Allah, dengerin. Perlu tulis poinnya. Aduh, takut lupa. Habis itu mudzakarah, mutala'ah. Tadi ngomong gimana ya? Tadi begini, begini. Oh iya, perlu tulis lagi. Nah, tapi kalau guru lagi nerangkan, tulis. Sama dengan tip namanya. Sama dengan rekor rekam. Ngapain hadir? Betul apa betul? Lihat mukanya. Makanya Rasulullah itu paling senang kalau dilihat. Dan Rasulullah juga melihat. Paham apa tidak? Sahabat mulia. Kenapa mulia sahabat? Karena pernah dilihat Rasulullah dan melihat Rasulullah. Itu sahabat kemuliaannya. Pandangan melihat Rasulullah. Ketika ngomong gimana cerdas. Perlu ditulis dikit-dikit aja yang penting-penting. Tapi ini kamu tulisnya. Kalau gitu recorder aja dah. Betul apa betul? Yang sekolah recordernya aja, bukan orangnya. Bergizinya untuk apa? Tidur. Paham apa tidak? Ini na'udzubillah min cerdas untuk beribadah. Ibadah kalau sebagai murid adalah belajar. Sampai nggak tujuannya ke situ? Suatu saat dia menjadi orang yang cerdas, menjadi Indonesia emas yang seperti kita inginkan. SDM-nya luar biasa, bukan hanya pinter tapi akhlaknya mulia. Karena koruptor itu orang bodoh apa orang pinter? Pinter. Banyakan orang pinter apa orang bodoh? Pinter nih. Oh, betul apa betul? Mau 2045 nanti Indonesia emas tipuan? Emasnya emas. Mau punya emas 70 kilo tapi palsu. Lebih baik 1 kilo. Betul apa betul? Inilah makan gratis, makan bergizi. Ya Allah, tujuannya itu. Jadi perlu diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia kemudahan dalam ekonominya, bisa makanannya terus dan berkah. Betul apa betul? Apa yang diwacanakan bahkan dikerjakan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan yang lebih lagi mudah-mudahan tujuannya tercapai. Betul apa betul? Indonesia emasnya emas asli apa emas palsu? Asli. Kalau emas asli kira-kira menjadi orang-orang yang penipu apa orang-orang yang jujur? Apa artinya mereka akhlaknya ilmunya tinggi, uangnya banyak tapi penipu? Betul apa betul? Ini na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan majelis kita diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira paham apa tidak? InsyaAllah kita panjang umur. Nanti sore kalau ada waktu, besok sore hari Ahad di pesantren Hikmatun Nur. Sebelumnya lagi saya mohon doa, mudah-mudahan besok kita lihat juga di TV One jam berapa? 12:30 InsyaAllah live di Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi 2 kali. Satu lewat televisi di TV apa? TV One Damai Indonesiaku. Besok untuk kita masalahnya umur tidak jauh daripada apa yang kita pelajari, tapi skalanya lebih besar lagi. InsyaAllah besok kita siaran live, siaran langsung
jam 12:30 di acara Damai Indonesiaku di TV One. Mudah-mudahan Allah mudahkan, berkahi, dan insya Allah bermanfaat. Ya enggak, kalau kemarin katanya waktu malam tahun baru ada yang nggak lihat, kenapa? Ngantuk. Nah sekarang siang ngantuk juga. Nah, enggak. Ya, itu insya Allah besok mudah-mudahan Allah beri kemudahan, ilmu yang bermanfaat.